A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur milik ilahi Rabb, salat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kasih Rabb. Mahasiswaku, mahasiswa Bapak, mahasiswa STI Hidayah Al-Adabi yang amat sangat Bapak banggakan pada pembelajaran atau pada sesi diskusi atau sesi video pembelajaran hari ini, Bapak ingin berbagi tentang bagaimana kita memandang Al-Quran sebagai konsep besar yang juga mengatur, yang juga menjadi pedoman untuk kita, para praktisi pendidikan, dalam mendesain atau merencanakan maupun berinovasi di dalam kurikulum. Yang pertama, sebagai ini bukan frame teman-teman sekalian, akan tetapi sebagai awal dalam konstruksi pemikiran kita, ketika kita mau mendesain kurikulum, kita ketahui dulu kalau Al-Quran itu sejatinya hudalinnas, tunjuk bagi seluruh manusia. Ketika mau kita terapkan pada manusia, hubungannya terhadap manusia secara umum, tentu value-nya. Bukan kemudian secara tekstual kita sampaikan konten-konten atau nas yang di dalam Al-Quran. Tidak demikian. Akan tetapi, lebih spesifik lagi, Al-Quran juga menjadi pedoman utama bagi kita sebagai kaum muslimin. Nah, lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, di dalam lembaga pendidikan itu di bawah Kementerian Agama. Kita tahu ada madrasah ibtidaiyah, ada pondok pesantren, kemudian ada sanawiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian ma'had ali, selevel dengan dunia kampus, maupun STAI. Banyak nih STAI di negeri kita. Pun STAI. Ini
yang memang kita sudah berkomitmen secara kelembagaan, kita berlabelkan Islam, nah kita harus menerima konsekuensi atau berani kemudian untuk mengedepankan seperti apa yang ditawarkan konsep dalam Islam, seperti apa Al-Quran kemudian mengajarkan kita untuk mendesain kurikulum, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia sesuai dengan kenyamanan, sesuai dengan kebahagiaan manusia yang diinginkan oleh manusia. Belum lagi kita terbentur dengan ikhtilaf, atau apa yang membuat kita nyaman belum tentu orang lain melihatnya itu sebuah kenyamanan. Apa yang membuat kita bahagia belum tentu bagi orang lain itu sebuah kebahagiaan. Di sisi lain itu menjadi tantangan. Tapi pada prinsip dasarnya kita juga harus optimis. Dan kita sudah yakini bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Sebagai pedoman bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kalau kita yakin, Malik, ini jalan lurus mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Karena kalau belok-belok, seringkali kita juga pusing kalau terlalu banyak belok-belok. Kita minta yang lurus. Dan lewat Al-Quran inilah, jika memang kita mau tadabbur, kita mau benar-benar berpikir, maka Al-Quran akan memberikan jalan kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi, melalui video pembelajaran ini, Bapak mengajak khususnya di kalangan lembaga-lembaga tinggi Islam, kemudian madrasah-madrasah, ayo kita pelajari apa yang diinginkan atau seperti apa desain kurikulum menurut Al-Quran. Teman-teman sekalian yang budiman dan yang Bapak banggakan, Al-Quran, kalau kita lihat di surat At-Tin itu, Wat-tin wa zaitun, buah tin, buah zaitun, demi buah tin, turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan,
Ini superlatif atau isim tafdil. Ahsan. Ada hasan, ini ahsan. Sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya penciptaan. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ketika Al-Quran sudah menjelaskan kondisi atau fitrah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kurikulum yang memang objek maupun subjeknya ialah manusia. Saya pertegas, saya verifikasi, saya takkid bahwa objek maupun subjek dari kurikulum maupun komponen utama dari kurikulum ialah manusia. Salah satunya komponennya ialah manusia. Jika kita dari awal sudah menjustifikasi anak didik kita sebagai orang yang bodoh, ini bertentangan. Sebagai orang yang memiliki kelemahan bentuk, mufassir fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baik menciptakan, itu ada akal. Artinya semuanya berpotensi untuk cerdas dan semuanya itu mampu berpikir dengan skalanya masing-masing, dengan minat bakatnya masing-masing. Yang difabel pun itu memiliki kelebihan. Teman-teman sekalian, kalau kita mendesain kurikulum yang memang berbasis Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu ya kita tafsirkan juga dengan hadis, kita jelaskan juga dengan hadis, dan dia juga harus dijelaskan dengan ijtihadnya para ulama, harus dijelaskan oleh orang yang memang betul-betul memiliki kapasitas di bidang Al-Quran. Dia menguasai ulumul Quran, yang di dalamnya ada nasakh mansukh. Dia memahami ayat-ayat muhkam, mutasabihat. Dia memahami makna majazi. Kemudian juga memahami makharijul huruf, nahu sorof, dan seterusnya.
Ini yang kemudian menjadi rujukan kita. Teman-teman sekalian, ada banyak sekali ulama baru sedikit yang dipelajari, sudah berani kemudian mengkritisi ulama besar seperti mufassir besar seperti Ustaz Quraisy Shihab misalnya, dengan segala kontroversialnya. Tetapi kita lihat dulu, kita kritisi, kita orang yang memang sudah memahami bolak-balik, mentahqiq Al-Quran kah? Atau kita memang benar-benar sudah tahfidz kamil, kata tahfidz sempurna kah? Ini belum disadari. Belajar kita 1, 2, 3 tema kita kuasai. Kita sudah mengkritisi orang yang memang S1, S2, S3 di bidang Al-Quran. Ini menjadi tidak adil kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana lagi ngajar. WhatsApp aja ya. Kita banyak-banyak bercermin. Balik lagi teman-teman sekalian. Al-Quran memandang manusia sebagai sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Dan oh ya, teman-teman sekalian, tadi terpotong karena ada tamu tadi. Saya lanjutkan lagi. Dan teman-teman sekalian, Al-Quran juga melihat kita manusia ini sebagai khalifah. Sebagai pemimpin. Baik pemimpin di keluarga kita, dan yang lebih skala lebih kecil lagi, kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, pada kurikulum berbasis Al-Quran, saya mengajak supaya revitalisasi kurikulum, ayo kita muliakan anak didik kita. Kita jadikan dia sebagai raja, orang yang memang selalu benar. Salahnya saja ketika memang dalam posisi belajar, itu sebuah kebenaran. Saya ulangi lagi. Salahnya saja ketika memang dalam posisi belajar, itu sebuah kebenaran.
Kebenaran dalam makna proses. Karena dia berproses, itulah kebenarannya. Dia tidak statis. Itulah kebenarannya. Teman-teman sekalian, kita pandang anak didik kita sebagai pemimpin. Berdayakan mereka. Buat mereka itu mandiri. Kalau kita berdayakan, dia akan mengembangkan potensi-potensi. Dia akan mengembangkan minat dan bakatnya sendiri. Apalagi di kalangan mahasiswa. Keliru besar jika dosen mengajar itu pure ceramah, memberikan materi kepada mahasiswanya. Ini sama sekali tidak. Atau sama sekali perlu diluruskan atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Saya pun tidak sama sekali pada posisi ini tidak sebagai orang yang betul-betul memahami Al-Quran, tidak. Melalui video ini saya katakan saya baru bisa membaca Al-Quran saja, itu pun baru sebagian kecil. Nas-nas Al-Quran yang saya baca maupun yang saya pahami. Nah, ulama besar Al-Fatihah saja dan mufassir besar, saya lupa namanya, Al-Fatihah saja dia baca, besok dia baca lagi, ada pengetahuan baru lagi yang dia dapat. Ada kemudian ada lagi dan seterusnya di setiap ayat. Bayangkan. Terhadap slogan ayo kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah, ayo kembali. Kalau saya memaknainya, ayo kita lebih intensif lagi mempelajari Al-Quran. Kalau kembali, khawatir kaum muslimin kita sebagian merasa tersinggung. Ayo kembali, ajakan kembali itu berarti mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Padahal mereka itu masih sholat, masih membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, masih. Jangan kemudian kita terlalu bersemangat dalam beragama, ayo kembali kepada Al-Quran. Jangan seperti itu. Bapak minta tolong betul ya. Gini, bahasanya, ayo kita lebih intens lagi, lebih dalam lagi mempelajari Al-Quran. Cakep demikian. Baik lagi teman-teman sekalian, ketika Al-Quran menjelaskan kita sebagai khalifah fil ard, memimpin di muka bumi ini, karena kita memiliki hawa nafsu, memiliki akal lengkap kita. Berbeda dengan malaikat,
yang hanya diberikan akal, dan berbeda dengan binatang yang dominan nafsunya. Kita lengkap, kita balancekan. Kalau Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku, wahai ya, wahai, kita kan biasanya di dongeng-dongeng, wahai raja, wahai baginda, wahai tuan guru. Ini kan memuliakan, kita menghormati karena pemimpin, adanya pemimpin. Jangan kemudian kita anggap anak didik itu sebagai orang yang lemah, bodoh. Jangan. Kita muliakan dia. Kita sapa dengan sapaan yang sebaik mungkin. Wahai anakku, anak soleh, anak pintar, panggil anak pintar di sini. Atau namanya Ridwan, katakan. Ridwan anak pintar ke sini. Fatima anak pintar sini ke Bapak. Maju ke depan. Jadi itu teman-teman sekalian, dua itu saja, dan mari memahami kembali kepada Al-Quran itu apa rasa amat sangat tidak tepat, karena akan ada yang kemudian menyinggung perasaan. Jangan. Ayo kita lebih intens mempelajari Al-Quran agar kita lebih, atau agar kita yang memang berada di lembaga, berada di pendidikan yang memang Islami, kita wujudkan nilai-nilai Islami tersebut. Dengan apa? Dengan desain kurikulum, dengan desain atau konten pembelajaran yang akrab dengan Al-Quran. Di awal, sebelum melakukan absensi, setelah berdoa bersama di kelas itu, bacakan 1-2 ayat yang memang value-nya itu motivatif, berikan kepada anak. Sampaikan kepada anak. Oh, nah ini maknanya, ayo kita mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Teman-teman sekalian, mungkin itu 2 poin saja, bahwa manusia dipandang Al-Quran sebagai sebaik-baiknya penciptaan. Kedua, sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini. Karena itu, desain kurikulumnya harus berbasis 2 hal penting tersebut. Tentu kalau kita telaah lebih jauh lagi, akan lebih banyak lagi yang akan kita dapatkan. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqillah aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.